Kulo nu termasuk ahli fikih dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kulo nu nate belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syabul Qadir Jilani, jadi kitab Bunya sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat artinya tidak homer, tidak celeng, ya tidak batang, yang tidak zat. Yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal, bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir, ya supir ya halal, kondektor ya halal sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal itu nganggu duit hasil dari lonte, copet umbal dari uang hasil nyopet, dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektor tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal, meskipun dibayar dari materi yang asal usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin lonte, kok pulsanya tinggu goleki hidung belang, atau sebaliknya. Kue santri, ya wes pokoknya tuku pulsa dilayani. Kue kan gak iso nutisi, hanya yang berkepentingan halal. Yang pengen rapaju tapi gitu. Nah sama jual beras juga sama. Nah dipangan kiai, dipangan orang soleh, gue kekuatan sholat. Nah digo nakal, ya di kekuatan nakal. Mulai kan aneh bis rasa dongo, semoga sampai tujuan. Sebagai tujuan yang nakal ya di tempat tujuannya ya kan. Ya ora. Tapi dongakno wong ya sampai, semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Lo cita-citanya berhasil cepat ya. Paham ya? Jadi makanya hukum uangan, karena ternyata wong alim ora iso ngomong. Kulo sering takut. Kulo nggih nate ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana, saya pernah ditanya wong alim, padha ngalime takut. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia enggak ada bencana. Rarong. Jenengan wong alim kok. Kalau dunia itu aman, sing kelon maksiat ya aman, sing minum aman. Ya aman. Meskipun nak ora aman, sing sholat pun ndak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan wong alim ora wani ngomong. Ya juga mesti nderek mawon kan mergo mugi-mugi kampung niki gemah ripa Allah jinawi, rezeki gampang ngene-ngene. Rezeki gampang aku nakal ya juga aktivitas nakal, sing saleh juga aktivitas. Mosok kabeh donga semoga rezeki gampang kangge tiyang-tiyang saleh sing mboten saleh. Kangelan kan yo sing muni apik bingung iki pasti piye. Kan ora jelas. Makanya ketika Anda Syabul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Karena kalau dimintai tanggung jawab, wong rentalan mobil bogo demenan apa mboten ngampun lho. Wedi digo ya haram tenan digo. Tapi wis wong akad-akatan ge mergawe ya. Lah nang urus adonya ya haram kabeh. Ya pesawat digo kaji. Wong kok nyugeno Boeing, nek Amerika suwe Boeing sugih digo kekayaan militer sugih digo sak istok. Boykot pajak Amerika. Wis haram kabeh to. Kaji pun haram, mergo kaji nganggo pesawat Amerika nyugeno Amerika. Nah, Amerika suka tinggu. Mulai orang langsung halal, bantu mulai orang langsung. Tidak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau tidak, ya Allah tidak menuntut di luar itu. Yang jauh-jauh di luar itu Allah tidak nopo, tidak nuntut. Itu disebut fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu, kalau menurut Allah halal ya. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu tidak usah nuntut di luar itu. Nah sekarang orang-orang fikih itu ada pertanyaan begini. Ini banyak radiangel. Ada koruptor, misalnya Zaid koruptor, terus ngasih uang saya 1 miliar. Saya tahu kalau uang itu korupsi. Kalau ini tidak dalam konteks Indonesia contoh umum, rasa tersinggung gitu di KPK. Kalau saya kembalikan ke negara yang nggak jelas fungsinya. Misalnya, kalau dipakai masjid, nanti masjid utang jasa sampai koruptor, misalnya. Kalau dalam fikih Islam cara pandang tidak seperti itu. Uang 1 miliar yang penting kamu sita.
Karena kalau dikembalikan orang fasik akan dipakai kekuatan fasik. Kalau kamu pakai masjid nanti lembaga agama atau tempat beragama utang jasa sampai koruptor. Gua ono kiai-kiai sing foto seguratan ta jembatan, wong fasik yang nganggung, soleh nganggung, penting masjid yo ora utang, yo ora dinggo sarana napa? Sarana napa? Maksiat. Dalilnya adalah ketika Nabi perang mbek wong kafir, rungokno. Ketika Nabi mbek perang wong kafir, ketika wong kafir kalah, hartanya orang kafir disita apa enggak? Disita. Sekarang saya tanya, hartanya orang kafir itu dari cara haram apa halal rata-rata? Haram. Tapi kalau harta itu dikembalikan karena Nabi orang suci dan sahabat orang baik, sudah jangan makan hartanya orang kafir, balik nawa, yuk dipakai kekuatan kekafiran. Maka target pertama yang penting disita. Nah, makanya ini sirinya kenapa ghanimah halal padahal dari hartanya orang kafir, karena kalau dikembalikan menjadi kekuatan apa orang. Nah sekarang kalau perempuan ini Mustafa tertarik. Ya dalam hukum perang dulu loh ya, ada sekarang. Dulu perang itu kan yang Nabi mesti benarnya, orang kafir mesti salahnya. Kalau sekarang perang kan nggak jelas, pemimpinnya udah jelas benernya. Paham ya? Misalnya ada orang kafir perang. Mulai dulu perangnya bawa perempuan karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan, mungkin yang ngatur obat, yang ngatur pernak-pernik. Itu kalau perang kafir kalah, perempuan ini jadi amat dan halal dikeloni, misalnya dikeloni Mustafa ya lah, asal bagiannya loh, harus ditentukan oleh imam. Sehingga itu bagian Mustafa. Karena pembagian oleh imam ini bimanzilatil akdi, sama dengan akad. Memang itu seperti itu aturan Al-Quran. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Amatlah kemana. Logikanya gampang, kenapa menjadi halal? Padahal kadang punya suami di negara kafir harbi. Karena logikanya gampang. Kamu merasa jijik ngeloni orang amat. Misalnya Mustafa, biasa iktikaf, biasa di masjid kok ngeloni nopo? Amat. Betul Gus, niki boten nyaman kalau kok ngeloni tiang kafir. Amat kalau balik nomawon ning wong kafir. Nanti amat ini ketika kembali wong kafir, dikeloni wong kafir, maka akan mereproduksi tiang kafir. Jadi dari orang kafir kosong menjadi dua, anak-anak loro, anak-anak lima kok dia anak lima kabeh selawe. Berarti gara-gara Mustafa mbelekno amat nglahirno wong kafir selawe dan seterusnya. Tapi nak dikeloni Mustafa nglahirno imam masjid, muadzin, wong nganggur macam-macam, tapi kan Islam, maksudnya tetap Islam, maksudnya yo tetap nganggur maksudnya, tapi Islam. Sebebo si masjid, musola, kegiatan macam-macam lah. Ya sih ya ngurusi jenazah. Tapi kan mergo anak kiai. Sehingga ketika orang kafir menuduh kenapa sahabat itu hipersek, karena kalau perang menang perempuan kafir dipakai amat. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya, karena kalau yaitu tadi, kalau diproduksi orang kafir ya akan produksi orang kafir, kalau dikeloni wong Islam yang produksi, itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja nggak ngeloni, tapi jangan kebalikan.